Shalom, Bapak Ibu, peserta FLWJ kelas lanjutan. Hari ini kita akan masuk ke bab kedua dengan judul untuk melayani bagian A. Mari sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Kau mengumpulkan kami melalui Zoom. Meski kami tidak dapat bertemu muka satu dengan yang lain, tetapi kami memiliki kesamaan visi misi dan kesatuan hati untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berikan hamba-Mu hikmat, inspirasi Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus bekerja melalui bibir hamba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita belajar dalam buku Anak Manusia Datang di bab kedua dengan judul Untuk Melayani bagian A. Kita akan baca ayatnya dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Anak manusia datang untuk melayani. Pertanyaannya, melayani siapa? Apa ada yang terpikir, melayani manusia dong, untuk melayani saya nih. Kalau saya ada masalah, Tuhan tolong saya. Kalau saya ada kesulitan, Tuhan bantu saya. Kalau saya mengalami kecelakaan, Tuhan sembuhkan saya. Bukan, Bapak Ibu. Anak manusia datang untuk melayani Bapa. Untuk melayani kehendak Allah. Apa kehendak Allah? 1. Kehendak Allah adalah menyatakan namanya, untuk memulihkan namanya, untuk anak Allah mewarisi sorga. 1. Kemudian yang kedua, untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis. Dan yang ketiga, sebagai bonus menyelamatkan manusia. Jadi penyelamatan manusia, penyelamatan kepada Bapak Ibu sekalian semuanya, itu adalah bonus yang ketiga. Maka Yesus datang. Dia melayani kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Bahwa Yesus mati, bangkit, naik ke surga, menerima kemuliaan. Itulah kehendak Allah. Yesus disebut sebagai anak manusia. Sekarang kita coba membedakan anak manusia dan peranan Yesus sebagai anak manusia dan Yesus sebagai anak Allah. Yesus disebut sebagai anak manusia, kita baca ya dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa Yesus adalah anak manusia. Dia betul-betul 100% anak manusia. Dia memiliki tubuh. Ya, kita baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus. Yesus adalah anak manusia. Tubuhnya terdiri dari firman kebenaran. Jadi dialah satu-satunya kebenaran. Dialah satu-satunya anak manusia. Dan kita adalah gambar keserupaannya. Yesus disebut sebagai anak manusia, 100% anak manusia. Dan sebagai anak manusia, ia diberikan tugas pelayanan, ia diberikan jabatan sebagai Kristus yang diurapi. Yesus menjadi anak manusia, ada tugas pelayanan yang harus diemban oleh anak Allah ini. Dia 100% anak manusia, dia 100% anak Allah. Ada tugas pelayanannya apa? Dia harus mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan duduk di tahta. Itulah peranan Yesus sebagai anak manusia yang diberikan tugas sebagai Kristus. Jabatannya itu, jadi Kristus itu adalah jabatan bagi anak manusia. Ada tugas pelayanan yang terkandung di dalam jabatan Kristus tersebut. Kemudian kita berbicara tentang Yesus. Yesus adalah nama dari anak Allah. Kita baca Matius 1 ayat 21.
Mari dibaca. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus sebagai anak Allah, dia harus menggenapi kehendak Bapa, bahwa Bapa begitu mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Semua manusia. Ada karya penyelamatan yang harus digenapi oleh Yesus. Dia mencurahkan darahnya, memberikan darahnya. Ketika Yesus mencurahkan darahnya, dia menghancurkan tubuhnya. Itu artinya tembok pemisah. Jadi Bapak Ibu, Yesus katakan rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya. Jadi Yesus sendiri adalah bait Allah. Dan dalam bait Allah ada tembok pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Seseorang dapat maju ke ruang maha kudus ketika tirai terbuka. Ruang maha kudus itu menggambarkan kita dapat menghadap Allah. Kita dapat maju menghadap Allah, tapi tirai itu harus terbuka. Bagaimana cara tirai itu terbuka? Itu adalah gambaran bagaimana Yesus memberikan tubuhnya untuk dicabik. Artinya tirai terbuka, artinya tubuhnya harus dicabik-cabik. Maka tembok itu terbuka dan ketika tirai terbuka, umat Israel dapat maju. Imam besar dapat masuk ke dalam ruang maha kudus. Maka dapat terjadi pendamaian dosa. Demikian kita yang sekarang ini, ketika tubuh Yesus tercurah, tercabik-cabik, maka kita dapat menghadap wajah Allah. Kenapa? Karena tembok pemisah itu telah diruntuhkan. Tembok pemisah antara Allah dengan manusia diruntuhkan dengan kematian Yesus, dengan darah Yesus yang tertumpah. Begitu besar peranan darah Yesus, Bapak Ibu. Darah Yesus itu begitu berharga. Adakah satu dari kita, adakah dari diri engkau, apakah dari Bapak Ibu ada yang merasa darah Yesus tidak berharga? Kalau Bapak Ibu merasa demikian, wah, Bapak Ibu harus banyak belajar lagi agar sungguh dapat memahami karya keselamatan Kristus dan dapat mengerti darah Yesus yang sangat berharga, di mana Yesus telah mencurahkan darahnya dan merebut manusia dari tangan iblis. Oke, kita kembali lagi tadi untuk kita dapat membedakan Yesus sebagai Kristus dan Yesus sebagai anak Allah. Yesus sebagai anak Allah, dalam nama Yesus diberikan, nama anak Allah diberikan nama Yesus. Namanya itu mengandung keselamatan, kebangkitan. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi nama Yesus itu adalah nama Bapa yang diberikan juga kepada anak. Dan dalam nama Allah, dalam nama Yesus, dengan nama Yesus, nama itulah yang memelihara dunia, memelihara kita, semua anak-anak Allah, dalam nama Yesus. Dalam nama Allah juga, kita dibaptis di dalam nama Yesus, kita taat di dalam namanya, dan ada otoritas di dalam namanya. Nama Yesus memiliki otoritas menyerahkan nyawa dan mengambil kembali. Coba kita baca Yohanes 10 ayat 17. Nama Yesus sungguh nama yang berkuasa, Bapak Ibu. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tuh kan, jadi apa? Dalam nama Yesus dia dapat menyerahkan nyawa dan dapat menerimanya kembali. Nama Yesus sungguh nama yang berkuasa. Nama yang dapat menyerahkan nyawa dan mengambil kembali.
Maka kalau dikatakan nama Yesus itu pernah mati, oh salah. Nanti ada orang yang katakan, Allahnya orang Kristen adalah Allah orang mati. Oh enggak, nama Yesus tidak pernah mati, jangan salah. Tapi yang mati adalah tugas, ia memiliki tugas. Kristus sebagai Yesus diberikan jabatan sebagai Kristus yang artinya yang diurapi. Apa tugas pelayanannya? Dia memiliki jabatan Kristus, bahwa ia harus mati, ia harus bangkit, dan dia naik ke surga. Tapi kalau dikatakan nama Yesus tuh pernah mati loh, pernah 3 hari mati, gak ada nama Yesus di dunia, itu salah besar. Nama Yesus tidak pernah mati, nama Yesus adalah nama yang kekal, nama yang abadi. Tapi ia pernah menggenapi kehendak Allah untuk mati, bangkit, naik ke surga, dan menerima kemuliaan. Hal ini harus dipahami baik-baik. Yesus memelihara dunia, dalam nama Yesus ia menjamin kuasa. Coba kita baca Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam nama Yesus memegang kuasa yang tertinggi di atas seluruh permukaan bumi. Dengan nama Yesus, setan dapat diusir. Dengan nama Yesus, yang mati dapat dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Nama Yesus memiliki kuasa otoritas tertinggi di permukaan bumi ini. Demikianlah nama ini ada bersama kita. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui apa? Coba kita baca Yohanes 14 ayat 26. Saya nggak bisa dengar jawabannya ya. Tapi saya hanya memperhatikan setiap yang ikut hari ini. Saya lihat ada beberapa yang pendengar setia, yang dari sudah kelas awal sampai sekarang masih terus mengikuti. Ikutlah terus supaya dapat memahami buku demi buku ini dan dapat memahami Allah dengan utuh. Kemudian yang baru juga, saya melihat ada beberapa juga yang baru terus mengikuti. Kalau di awal ada pertanyaan, coba dicatat dulu pertanyaannya. Nanti di akhir pertanyaan itu bisa terjawab. Tapi kalau masih belum terjawab, silakan WhatsApp saya. Kemarin kan udah ada kontaknya ya, kontak number saya ya. Nah, silakan WhatsApp. Ya, silakan dibaca. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya, jadi Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang membawa nama Yesus ke dalam roh jiwa kita. Nama Yesus itu bukan lagi nama yang kita kagumi, wah keren ya nama Yesus, wah nama yang begitu berharga. Nama Yesus itu ada di dalam roh jiwa kita, bukannya suatu nama yang fiktif belaka atau hanya cerita dongeng, tapi nama itu ada dalam roh jiwa kita. Roh Kuduslah yang membawa nama itu, dan kita sekarang ini bekerja bersama nama itu di dalam roh jiwa kita. Sekarang ini kita bekerja dengan nama itu, Bapak Ibu. Maka sadarlah, kita sekarang ini janganlah kita hanya bertopang dagu atau kita hanya menunggu kapan ya nama Yesus. Ketika engkau sudah menerima Roh Kudus, bekerjalah. Roh Kudus membawa nama Yesus. Dan kau harus percaya seperti menerima uang cash. Oh ini aku dapat uang 100.000. Padahal uangnya asli. Masa kita ragu-ragu untuk belanja ke Indomaret? Kita pasti pede dong. Saya mau beli ini, nih uangnya. Demikian kan? Roh Kudus sudah membawa nama Yesus dalam roh jiwa kita, maka kerjakanlah Bapak Ibu. Nyatakanlah kuasa dan tanda-tanda heran, praktikkanlah. Nah, ini adalah perbedaan antara sedikit
dikatakan perbedaan. Jadi pemahaman antara Yesus sebagai Kristus dan Yesus sebagai anak Allah. Kalau kita katakan mati, itu adalah Kristus. Kristus mati, Kristus dibangkitkan, Kristus naik ke surga, Kristus menerima kemuliaan. Itulah Yesus sebagai yang menyandang jabatan Kristus. Ya. Tapi kalau kita katakan Yesus anak Allah, ia 100% anak Allah, di dalam nama Yesus itu mengandung keselamatan, janji, berbicara tentang janji keselamatan. Yesus memiliki nama Bapa, nama yang tertinggi di atas semua nama, memiliki otoritas, memiliki wibawa. Itulah nama Yesus, nama yang kekal abadi sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Melayani apa tadi? Melayani kehendak Bapa. Melayani kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah Yesus menyatakan nama Allah, menghancurkan perbuatan iblis, dan sebagai bonus manusia mendapat keselamatan dari dosa, mendapat pengampunan dosa. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ada seorang nabi tokoh Alkitab yang sampai detik ini kita memiliki iman yang sungguh bergantung, sungguh memiliki silsilah yang selalu terhubung, yaitu Abraham. Kita baca dalam Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi pada saat itu Allah berkata kepada Abraham, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tahukah Bapak Ibu? Abraham begitu rindu untuk dapat ketemu dengan Allah. Dia begitu rindu untuk memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Abraham adalah seorang sosok. Mengapa Allah begitu mengasihi Abraham? Karena Abraham begitu rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi begitu Tuhan berfirman seperti ini, Abraham begitu senang karena dia merindukan berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat sekarang. Kalau jika kita datang, terus ada orang yang menyambut kedatangan kita, bukankah kita begitu bahagia? Berarti kita adalah seorang yang seperti apa di mata orang yang menyambut kita itu? Kita adalah orang yang disayangi, dihormati, dihargai, begitu kan? Dikasihi. Demikian Abraham memiliki hati yang demikian. Dia begitu senang ketika dikatakan, aku akan mendapatkan engkau tahun depan. Aku akan mendapatkan engkau kembali, Abraham. Abraham begitu memegang janji itu. Iya. Wah, dia begitu rindu. Aduh Tuhan, aku sungguh bersyukur. Aku begitu rindu. Aku begitu ingin ketemu dengan engkau. Begitu Abraham. Tapi kemudian ada suatu hal juga. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dalam hal ini, kalau Abraham memperhatikan kondisi fisiknya pada saat itu, umur dia sudah tua, sudah mati pucuk. Bukankah dia menjadi tidak percaya? Mana mungkin aku yang sudah tua ini dapat melahirkan anak dengan Sarah? Tetapi Abraham, dia memperoleh iman. Abraham adalah yang terbiasa mendengar suara Tuhan dan bersandar pada Tuhan. Coba kita baca di Kejadian 18 ayat 14-nya. Apa kata-kata Tuhan kepada Abraham yang menguatkan iman Abraham? Ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan kau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan katakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tuhan katakan, ada nggak yang mustahil buat Tuhan? Ingat Abraham. Ingat, coba katakan kepada diri saya, ke diri kita. Hai Vika,
Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ada enggak? Jika hal ini kita patri dalam roh jiwa kita, dalam ingatan kita, maka apapun janji Tuhan yang Tuhan janjikan bagi kita, kita enggak akan merasa kita tidak akan tidak percaya. Ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Inilah yang membuat Abraham menanti harinya Tuhan. Dan karena dia memperoleh iman demikian, maka ia memiliki kekuatan untuk membuahi anak. Saya ulangi, karena Abraham memiliki iman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka ia memiliki kekuatan untuk membuahi anak. Dan benar seperti firman Tuhan, Abraham memiliki anak laki-laki, yaitu Ishak. Sesuai dengan janji Tuhan, tepat. Maka Abraham telah melihat harinya Allah. Dia telah melihat harinya Allah. Dengan dia percaya janji Allah, dia memegang janji Allah, dia memiliki iman, dia melihat harinya Tuhan. Tahun depan itu Bapak Ibu berbicara tentang bahasa aslinya itu musim semi, artinya waktu kehidupan. Artinya apa? Waktu kehidupan. Jadi Abraham betul-betul melihat waktu kehidupan, yaitu itu waktu Sarah itu melahirkan anak laki-laki, ada suatu kehidupan, janji firman Allah tergenapi, itulah waktu kehidupan. Sama seperti ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, itulah waktu kehidupan. Benar-benar Yesus datang mendapatkan kita, menyelamatkan kita. Itulah waktu kehidupan. Ia mencurahkan darahnya dan kita menunggu saat itu. Kita menyambut kedatangannya. Itulah waktu kehidupan. Pahamkah Bapak Ibu? Ada suatu perjumpaan. Janji Tuhan, aku akan mendapati engkau Abraham tahun depan. Dan Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Artinya kalau engkau memiliki iman, peganglah janji Allah, milikilah iman. Engkau akan ada perjumpaan dengan Tuhan. Dengan membawa imanmu, kau memiliki kekuatan untuk bertemu dengan Tuhan dan memegang janji firman Allah. Seperti juga dengan Yesus datang, nubuatan para nabi, Yesus akan datang. Pada saat Yesus datang, semua yang menunggu kedatangan Mesias, ada suatu perjumpaan. Itulah waktu kehidupan. Yesus datang mencurahkan darahnya, dan mereka yang menanti-nantikan percaya akan darah Yesus, maka ada hidup yang baru. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup dalamku. Disitulah darah Yesus. Kita menerima darah Yesus. Ada suatu kehidupan. Pahamkah? Dan hal ini pun terjadi, dia akan datang. Yesus ada dari 32.500 nubuatan, tinggal satu nubuatan. Yesus katakan, nanti kamu akan menantikan kedatangan aku kedua kali. Sekarang kita terus memegang hari itu, bukan? Kita akan menanti datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi dari sekarang kita menunggu kedua kali, kita harus memiliki iman Bapak Ibu. Kita harus memegang iman kita yang sungguh-sungguh kepada janji firman bahwa kita akan bertemu dengan dia kedua kali. Maka inilah kehidupan, inilah kita harus kehidupan inilah yang kita harus jaga sungguh-sungguh. Dengan kita terus bersandar pada darah Yesus, maka kita akan ada perjumpaan nanti kedua kali. Kehidupan iman inilah yang harus kita jaga dengan baik-baik. Paham ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, maka sekarang ini yang kita lakukan sekarang ini adalah
kita mempertahankan kehidupan iman kita, kita menjaga kehidupan iman kita, dan kita menjalani kehidupan iman kita. Dengan bersandar pada darah Yesus, kita pun harus memiliki kekuatan. Kekuatan kita bukannya dari kuat gagah kita. Mungkin dengan kuat gagah kita nggak bisa apa-apa. Kita kadang jatuh, bangun. Pencobaan, godaan menerpa, himpitan dunia. Tapi karena kita memegang janji tersebut seperti yang Abraham lakukan, bahwa ia akan bertemu dengan Tuhan, dia memegang janji itu, maka dia jadi mampu dan dia memiliki kekuatan untuk membuahkan anak. Demikian kita memegang janji firman Tuhan, maka kita dimampukan, kita memiliki kekuatan untuk kita mempertahankan kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita sekarang ini di bumi. Bapak Ibu bisa paham? Demikian firman pada hari ini firmannya belum ending. Minggu depan kita akan masuk lagi ke bagian B. Sekarang kita stop dulu di sini, kita akan masuk bagian B. Kalau belajar semuanya pasti overload, jadi saya stop dulu, saya bagi jadi 2 ya. Hari ini saya coba tuntun setengah dulu. Pertama kita tadi mengerti mengapa Yesus disebut anak manusia. Karena dia adalah firman, dan Yohanes 1 ayat 14 katakan dia menjadi daging. Dia sungguh-sungguh menjadi anak manusia, ada tubuh. Tapi tubuh dia berbeda dengan tubuh manusia, tubuh kita. Tubuh Yesus adalah terdiri dari firman, Bapak Ibu. Kemudian Yesus sendiri, dia sebagai 100% anak manusia dan dia juga 100% anak Allah. Peranan dia sebagai anak manusia, ia harus menanggung tugas pelayanan dari Bapa. Dia harus mati, bangkit, naik ke sorga dan menerima kemuliaan. Dan dia sebagai anak Allah, dia memiliki nama di atas segala nama, dan nama Yesus, dalam nama Yesus ia memelihara dunia, dia memelihara orang-orang kudus, dia menjamin kuasa. Demikian Yesus sebagai anak Allah. Dan dengan iman Abraham yang melihat harinya Allah, dengan iman Abraham yang bertemu dengan harinya Allah, yang memegang teguh janji firman, sehingga ia memiliki kekuatan untuk membuahkan anak. Demikian juga kita sebagai keturunan Abraham rohani. Kita adalah keturunan Abraham rohani. Kita pun memegang janji firman Allah. Dan kita pun memiliki kekuatan. Seharusnya nih, jika kita semua, Bapak Ibu memiliki iman, mampu dan kuat untuk menjalani kehidupan iman yang penuh kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian pengajaran saya hari ini, kiranya dapat menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu semua. Minggu depan kita akan masuk ke bagian B. Yang sekarang mengikuti, minggu depan harus terus mengikuti sampai selesai. Ya, yuk kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Engkau telah mengajar kami untuk kami dapat memegang janji firman-Mu Bapa, untuk memegang janji Allah dalam hidup kami, dan Kau memampukan kami untuk memegang janji firman-Mu melalui Roh Kudus yang membawa nama Yesus dalam roh jiwa kami. Maka kami dalam kehidupan iman kami, Engkau memelihara kami, dan melalui nama Yesus ada kuasa yang menyertai kehidupan rohani kami, sehingga kami mampu untuk menjalankan kehidupan iman kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu pengajaran pada hari ini. Saya harap Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa ditanyakan. Tapi kalau merasa nanti deh aku tunggu dulu sampai pelajaran selesai terakhir, boleh. Tapi kalau pertanyaannya dirasa udah kepengen tanya, tanya aja, malu bertanya sesat di jalan. Kemarin yang pelajaran FLWJ yang kelas pertama itu ada beberapa yang bertanya tapi sedikit banget yang tanya. Tanya aja loh Bapak Ibu, gak ada yang marah. Tanya aja ya, oke.
Sampai minggu depan. Sarange.